welcome back to your favorite channel aka Schoolisius. Dengan aku Amel Dan bareng aku Bianca. Oke Amel, kamu hari ini ada belajar apa aja sih? Tapi kok kayaknya kamu capek banget ya sekarang. Emang kamu tadi ngapain aja? jujur sih ya, di akhir pelajaran itu ada namanya project, itu bikin capek banget. Apalagi ya, aku disuruh bikin 2 PPT sama guru aku. Kok bisa sih sekarang ada project? Wah, 2 PPT. Itu deadline-nya kapan deh? 2 hari? 2 hari udah jadi 2 PPT. Iya. Astaga, semangat ya Amel. Tapi kalau aku sendiri nggak tahu, aku lebih suka sih kalau semenjak ada project. Menurut aku kayaknya project ini ada semenjak perubahan kurikulum nggak sih? Tapi ya kalau aku sendiri ya prefer kurikulum yang baru daripada 2013 itu. Soalnya kalau di kurikulum Merdeka yang baru ini kita lebih fokus ke kerjasama, keberanian diri, sama kreativitas. Jadi bukan ngelibatin pikiran kita doang sih. Kalau kamu sendiri gimana? Kayaknya kamu nggak suka. Aku sukanya sih sama yang K13 ya. Karena aku nggak suka yang namanya bikin PPT, itu ribet banget jujur. Aku lebih suka yang mikir-mikir, belajar. Itu kita lebih kayak enak gitu kan, ketimbang bikin PPT yang kita sendiri tuh kayak males bikinnya, ngedit-ngedit lagi. Apalagi 2 PPT deadline-nya 2 hari. Wah iya, aku baru kali ini sih jujur kena mental cuman gara-gara tugas project. Kalau Kanca sendiri gimana? Kalian lebih prefer yang mana sih? Kurikulum K13 atau kurikulum Merdeka? Tapi kalau orang tua aku, mereka kadang suka ngedumel sih cuman gara-gara project ini. Soalnya kan jadi lebih banyak keluarin uang ya semenjak ada project ini, lebih banyak kegiatan gitu. Ya sih, aku juga sering keluar uang, makanya aku sendiri tuh suka sama K13. Karena K13 itu simple banget gak sih? Tapi project juga enak sih, karena kita gak mikir juga. Tapi ya kenapa aku lebih prefer ke K13. Kamu sendiri gimana? Aku ya tetap lebih prefer ke kurikulum yang baru, lebih fun. Tapi kalau orang tua aku lebih prefer ke kurikulum yang lama. Apalagi orang tua aku tuh habis tahu gitu loh dari temennya yang guru sekolah negeri juga. Mereka tuh ngejelasin kalau project ini kan nggak masuk ke nilai akhir buat masuk SMP SMA ya. Jadi itu menurut mereka cuman buang-buang waktu. Kalau ya kan kalau dulu waktu jam-jam terakhir tuh dipakai buat mapel-mapel biasa. Sekarang malah dipakai project yang akhirnya jadi ngebuang-buang waktu deh. Kalau menurut orang tua aku. Kalau menurut aku sih oke-oke aja, it's fun. Iya sih ya, aku juga kesel, aku juga sampai mikiran sama orang tua kamu. Karena project ini tuh bikin ngeluarin banyak uang, ngeluarin banyak tenaga. Dan justru itu buat aku capek banget. Aku mending K13 sih. Kok bisa ya ada kurikulum Merdeka ini? Nah iya, aku yang masih penasaran sampai sekarang sih itu, kenapa bisa kurikulum yang lama tuh diganti sama kurikulum yang baru. I think kayaknya karena ya yang pertama pastinya bergantinya yang bikin peraturan pendidikan di Surabaya kan ganti itu. Terus yang kedua kayaknya kurikulum yang sebelumnya tuh kurang masuk gitu loh sama anak-anak sekarang yang lebih suka ngobrol, lebih suka ngelibatin keterampilan. Jadi mungkin itu salah satu penyebabnya. Kalau menurut kamu gimana? Menurut aku iya sih, tapi kayaknya ya project ini tuh teman-teman aku pada suka deh. Kenapa ya? Kan project ini justru kayak kita tuh lebih ngeluarin tenaga, ngeluarin uang gitu kan. Kenapa ya? Ya karena itu tadi fun. Oh, tapi menurut orang tua kamu gimana sih Mel? Kalau menurut kamu peran orang tua dalam kurikulum yang baru ini, mereka jadi lebih banyak ngeluarin uang nggak menurut kamu? Menurut aku iya, tapi kalau aku sendiri ya, kalau untuk pelajaran gitu, aku lebih pakai uangku sendiri sih ketimbang pakai uang orang tua aku. Oh, keren ya. Tapi menurut aku, orang tua selain tugasnya buat ngebiayain juga harus ngedampingin. Soalnya ya yang bisa dilihat sekarang project itu loh kegiatannya banyak banget yang ya mungkin bisa dibilang agak anti mainstream, bisa pakai alat-alat tajam gitu loh. Jadi tetap orang tua itu harus ngedampingin Kanca. Tuh ya, orang tua
itu orang tua aku juga fun sih. Justru orang tua aku suka project, suka kayak daripada K13 orang tua aku lebih suka project. Karena di project ini tuh aku gak di rumah itu gak melulu tentang belajar gitu kan. Tapi kan aku anaknya suka belajar. Iya deh, siap, yang paling suka belajar. Jadi kayaknya kita kebalik ya. Aku suka project, aku suka kurikulum baru. Orang tua aku nggak suka. Kamu nggak suka kurikulum baru, tapi orang tua kamu suka. Gimana kalau tukeran orang tua aja? Oh boleh. Mau banget. Aduh, nggak dulu deh, tapi aku udah terlanjur sayang banget sama orang tua aku. Kalau selain project, gimana menurut kamu sistem pembelajaran di kurikulum yang baru? Kok sistem pembelajaran sih sama aja ya. Cuman ini lebih ke ada PR sih. Kalau dulu kan ada PR, sekarang itu lebih ke ada PR. Iya, Dan iya. itu buat aku seneng banget. Jadi ngeluangin beban banget. Tuh. Iya sih, tapi kalau buat cara pembelajaran menurut aku sama aja dari dulu. Iya sih. Mungkin lebih ringkas lagi. Yang kata guru-guru sih bakal lebih ringkas lagi. Tapi menurut aku kalau dibandingin sama sekolah temen aku ada loh yang masih pakai kurikulum lama. Itu menurut aku bukunya ya sama-sama aja. Bahkan kadang aku lebih paham sama buku mereka daripada buku yang dari sekolah aku, yaitu pakai kurikulum Merdeka. Tapi iya sih, soalnya di kurikulum Merdeka ini menurut aku sama aja sih. Kalau misalnya guru bilang gak bakal ada PR, ternyata bohong. Ternyata masih ada tugas yang harus diselesaikan di rumah. Tapi anehnya mereka tuh bilang itu bukan PR. Itu bilangnya itu salah kalian sendiri. Kenapa nggak diselesain dari tadi? Ya udah lanjutin di rumah, bukan salah ibu, bukan salah bapak dong. Ih, sama banget kayak guru kalian gitu nggak Kanja? Tapi kalau kamu mulai ngerasain perubahan kurikulum ini kapan? Pas kelas berapa atau masuk? Kelas 7 semester 2 sih. Soalnya pas semester 1 itu masih ada belum ada project. Oh iya ya, masih pakai sistem yang dulu ya. Kaget nggak kamu pas pertama kali ada project itu? Menurut kamu tanggapan pertama kamu pas tahu ada project, pertama kali dapat materi project itu gimana? Ngebosenin? Atau justru menurut kamu awalnya kayaknya kamu mikir, wah seru nih, tapi ternyata enggak? Iya, betul banget. Karena first impression aku itu awalnya tuh baik ya. Terus ternyata guru yang pertama kali ngajar project itu kebosenin, terus ngomongnya tuh pelan banget. Jadi kalau ditanyain itu dia kayak ngangong-ngangong gitu. Oh, jadi nggak ngedampingin ya? Iya sih. Menurut aku juga suka enggaknya kita sama pelajaran juga tergantung gurunya gimana cara ngajarnya. Apa ini? Kenapa kamu Mel? Ini teman aku ngechat, katanya ngajak bikin PPT buat besok. Oh, jadi kamu harus pamit ya. Padahal aku masih ada yang mau ditanyain sih tentang kurikulum ini. Saking serunya pembicaraan kita. Iya. Kamu emang nggak ada tugas? Ada sih, tapi ya cuman bikin laporan. Dan itu udah setengah jadi, udah mau selesai. Keren. Jadi kamu ya yang semangat Mel, kayaknya kamu capek banget. Semangat Felicia. Terima kasih Indi Kalista. Oke deh, kalau gitu Kanca, aku sama Amel izin pamit dulu ya buat ngerjain beberapa tugas ini. Oh iya, kalian juga jangan lupa subscribe channel YouTube Schoolisius Dan follow IG schoolisius.46 untuk selalu dukung kita. Ya udah, sampai sini dulu aja. Makasih udah ngedengerin podcast kali ini. See you. See you.